Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Helena Puspita dari kelas 3A Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan pada kurikulum di Indonesia. Yuk simak penjelasannya. Oke, jadi kita akan membahas mengenai kurikulum Merdeka. Apa sih itu kurikulum Merdeka? Nah, kita masuk ke pengertiannya. Apa itu kurikulum? Kurikulum sendiri merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya pada opsi kurikulum nasional tahun 2022 ini, itu ada opsi kurikulum 2013, terus ada kurikulum darurat atau kurikulum 2013 yang disederhanakan, kemudian ada prototype. Nah, prototype ini yang akan kita bahas, yaitu kurikulum Merdeka. Oke, bagaimana sih kurikulum di Indonesia? Ada yang tahu nggak nih? Baik, jadi dalam sejarah pendidikan Indonesia, ada 11 kali pergantian kurikulum. Setiap menteri tentu menganggap kurikulumnya adalah kurikulum yang terbaik. Tetapi, mengabaikan apa yang dirasakan oleh siswa di Indonesia atas apa yang menjadi kebijakannya, di Indonesia kurikulum telah menjadi pergantian berkali-kali. Hal ini disebabkan karena pemerintah dan Kementerian Pendidikan menginginkan agar mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kurikulum yang diterapkan terakhir di Indonesia adalah kurikulum 2013 dan kurikulum darurat yang digunakan atau diterapkan pada masa pandemi. Kemudian, kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Perbedaannya yaitu sebelum pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, kurikulum pendidikan yang digunakan secara luas adalah kurikulum 2013 atau dikenal dengan K13. Kemudian, kemunculan kurikulum darurat sebagai respon dari penyesuaian metode belajar di era pandemi. Secara umum, terdapat perbedaan yang cukup terlihat jelas antara kurikulum 2013 dengan kurikulum darurat tersebut. Nah, apa sih perbedaannya? Perbedaannya sendiri yang sangat umum dan paling menonjol yaitu adanya pengurangan kompetensi dasar KD pada kurikulum darurat. Sehingga kurikulum darurat ini sering disebut juga dengan kurikulum 2013 yang disederhanakan. Secara lebih lanjut, pengurangan KD pada kurikulum darurat dijelaskan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disingkat dan dikenal dengan Kemendikbud. Totok Suprayitno merujuk pada beliau, pada kurikulum 2013, KD ke kurikulum darurat dikurangi sebanyak 3-75%. Namun, meskipun KD ini berkurang, bukan berarti bahwa kualitas peserta didik juga berkurang. Sebab, pada kurikulum darurat, kualitas peserta didik juga tetap menjadi prioritas utama dengan tetap menjaga berbagai kompetensi pembelajaran yang dimilikinya. Kemudian peraturan dalam kurikulum darurat ini juga berdasarkan pada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Tujuan dari penggunaan kurikulum darurat adalah sebagai salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk melaksanakan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus. Seperti saat terjadi bencana dan pandemi COVID-19. Adapun yang dimaksud dengan sebagai opsi yaitu berarti bahwa sekolah dapat memilih untuk tetap menggunakan kurikulum 2013 atau beralih ke kurikulum darurat saat ini kondisi yang tidak terduga melanda.
Nah, setelah kita membahas tadi perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum darurat atau dikenal dengan kurikulum 2013 yang disederhanakan, kita akan masuk membahas mengenai topik kita nih, yaitu tentang kurikulum merdeka. Oke, jadi kebijakan model kurikulum baru 2022 atau dikenal dengan kurikulum merdeka dimaksudkan untuk membantu pemulihan pembelajaran. Meski demikian, Kemendikbudristek memberikan opsi tambahan di kebijakan kurikulum darurat berupa kurikulum prototype bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kemudian kebijakan kurikulum nasional akan dikaji ulang pada tahun 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran. Kurikulum prototype atau dikenal dengan kurikulum merdeka dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Kurikulum dikembangkan dengan berbasis kompetensi, bukan konten. Adapun 3 fokus utama pada kurikulum merdeka ini yaitu tentang pengembangan karakter, fokus pada materi esensial, dan fleksibilitas untuk satuan pendidikan. Nah, jadi dalam kurikulum merdeka ini juga sama seperti kurikulum sebelumnya, yaitu terdapat pedoman pelaksanaan. Pedoman pelaksanaan pada kurikulum merdeka di pendidikan PAUD, dasar, dan menengah, yaitu terdapat kerangka dasar, struktur kurikulum, capaian pembelajaran, perangkat ajar, proyek penguatan, pembelajaran asesmen, kurikulum operasional, mekanisme, juga terakhir ada evaluasi. Nah, kita membahas yang pertama yaitu mengenai kerangka dasar kurikulum di kurikulum merdeka. Yang pertama itu terdapat struktur kurikulum, yang kedua itu terdapat capaian pembelajaran atau disingkat dengan CP, dan prinsip pembelajaran juga asesmen. Jadi pada kurikulum merdeka ini kita fokus pada profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu ada standar isi, standar proses, juga standar penilaian pendidikan. Kemudian standar proses ini juga terbagi menjadi struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen. Juga diturunkan menjadi kurikulum operasional dikembangkan di satuan pendidikan. Baik, kita lanjut. Nah, kita akan membahas mengenai struktur kurikulum. Struktur kurikulum sendiri merupakan perorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Jadi dalam kurikulum merdeka ini juga struktur kurikulum itu terdiri tadi dari capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, juga beban belajar. Nah, satuan pendidikan dan atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan atau daerah. Pembelajaran dibagi menjadi 2 kegiatan utama, yaitu ada yang pertama, pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler. Juga yang kedua, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian, kita akan membahas mengenai struktur kurikulum pada tingkat PAUD. Yang pertama itu, capaian pembelajaran pada jenjang PAUD terdiri atas 3 elemen, yaitu yang pertama terdapat nilai agama dan budi pekerti, yang kedua itu ada jati diri, dan yang ketiga terdapat dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika atau disingkat menjadi STEIM.
Kemudian kegiatan bermain belajar yang terpadu 1050 menit per minggu. Jadi pada tingkat PAUD ini kegiatan bermain dan belajar itu merupakan dengan waktu 1050 menit per minggu. Kemudian kita masuk pada tingkat SD atau sekolah dasar. Nah, pada struktur kurikulum SD terbagi menjadi 3 juga nih. Yang pertama terdapat fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Dan yang kedua terdapat fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Dan yang terakhir ada fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Proporsi beban belajar pada tingkat SD ini, yang pertama itu melihat dari pembelajaran intrakurikuler, dan yang kedua itu ada proyek penguatan profil Pancasila, yaitu 20% beban belajar per tahun. Jadi pada jenjang SD ini sudah mulai diterapkan proyek penguatan profil pelajar. Di kurikulum Merdeka ini memang sangat diterapkan proyek, kebanyakan itu proyek. Kemudian ada di tingkat SMP. Pada struktur kurikulum SMP terdiri atas satu fase, yaitu fase D. Fase D ini merupakan untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Proporsi beban belajar terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pembelajaran intrakurikuler dan proyek juga nih. Ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dialokasikan sekitar 25% total JP per tahun. Jadi bedanya dengan SD, kalau SD itu kan proyek penguatan profilnya itu 20%, sedangkan di SMP meningkat menjadi 25%. Kemudian di jenjang SMA itu struktur kurikulumnya terdiri atas 2 fase. Yang pertama fase E untuk kelas 10, kemudian ada fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Di kelas 11 ini peserta didik akan mengikuti mata pelajaran yang sama dengan di SMP, yaitu mata pelajaran umum. Mulai dari kelas 11, peserta didik sudah menentukan mata pelajaran sesuai minat dan bakatnya. Kemudian proporsi beban belajar untuk SMA ini, proyek penguatan profil pelajar juga semakin meningkat menjadi 30% total JP per tahun. Selanjutnya, terdapat tingkat SLB yang mengacu pada kurikulum SD, SMP, juga SMA. Yang disesuaikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dengan penyesuaian kurikulum yang dimaksud untuk terhadap keterampilan fungsional dan mata pelajaran yang menunjang kebutuhan tersebut. Kemudian kita juga akan membahas mengenai capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran sendiri merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk di setiap mata pelajarannya, mulai dari jenjang PAUD hingga tingkat menengah. Pada CP ini dijabarkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan. Kemudian pembelajaran asesmen. Yang pertama ini pembelajaran asesmen akan keterkaitan dengan kurikulum pembelajaran juga asesmen. Yang kedua, prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya juga ada pengolahan hasil asesmen dan pelaporan kemajuan belajar. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran dan asesmen diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum asesmen dan perbukuan. Baik, selanjutnya terdapat penguatan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kurikulum Merdeka ini sangat berciri khas dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, pada kurikulum Merdeka ini, semua kegiatan akan dikaitkan dengan sila-sila di dalam Pancasila. Dan dilakukan dengan membuat proyek atau suatu karya. Pada jenjang
tingkat SD hingga SMA. Nah, pada penguatan profil pelajar Pancasila ini terdapat tema-tema utama proyeknya. Yang pertama itu ada gaya hidup berkelanjutan, yang kedua kearifan lokal, dan yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya, kelima suara demokrasi, keenam berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, yang ketujuh kewirausahaan. Kemudian, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja itu berkaitan dengan P5BK yang merupakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang diampu oleh beberapa guru dalam satu tim dengan tujuan untuk menguatkan upaya pencapaian. Nah, pada proyek P5BK ini, yang pertama itu berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan proyek, yang kedua pengolahannya dari hasil asesmen proyek, dan yang ketiga itu terdapat pelaporan proyek. Kemudian dalam kurikulum Merdeka ini dikenal dengan perangkat ajar. Jadi kalau pada kurikulum 2013 itu mungkin dikenal dengan bahan ajar. Nah, di kurikulum Merdeka ini terdapat kosakata yang berbeda, yaitu perangkat ajar tetapi dengan maksud yang sama. Jadi dijelaskan bahwa perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh guru dan pendidik lainnya dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila juga capaian pembelajaran. Perangkat ajar meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, video pembelajaran, serta bentuk lainnya yang menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai sumber dalam satu tahun. Nah, perangkat ajar ini terdiri dari modul ajar, modul proyek, juga buku teks. Nah, kalian dapat lihat untuk kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, accountable, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya juga ada mekanisme implementasi kurikulum Merdeka. Dalam satuan pendidikan yang memilih kurikulum Merdeka dapat mengimplementasikannya melalui 3 opsi, yaitu yang pertama, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, menerapkan kurikulum Merdeka dengan penggunaan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Dan yang terakhir yaitu menerapkan kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan. Nah, yang terakhir ini ada evaluasi. Jadi setelah membahas mengenai capaian pendidikan, terus juga ada standar isi, standar proses. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas mengenai standar penilaian pendidikan, yaitu evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan, yang dimana terdapat komponennya. Yang pertama itu kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari CP, struktur kurikulum dan prinsip pembelajaran, juga asesmen. Yang kedua, perangkat ajar yang terdiri dari buku teks pelajaran, modul ajar, dan pembelajaran melalui proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu terdapat kurikulum operasional satuan pendidikan. Lalu evaluasi dilakukan terhadap komponen pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka, yaitu pada Dinas Pendidikan, kemudian Komite Satuan Pendidikan, dan yang ketiga Dewan Pendidikan, terakhir masyarakat. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai kurikulum Merdeka, juga membahas mengenai kurikulum 2013. Lalu mengapa sih kurikulum Merdeka ini bisa dikatakan lebih unggul daripada kurikulum 2013? Diperoleh terdapat 3 alasan mengapa meninggalkan kurikulum 2013 dan beralih ke kurikulum Merdeka atau kurikulum 2022 ini. Yang pertama, terdapat miskonsepsi kompetensi
Yang kedua, tuntutan terlalu tinggi. Yang ketiga, batasan waktu terlalu kaku. Hal ini juga dibuktikan oleh hasil riset, yaitu bahwa selama pandemi, saat satuan pendidikan bisa memilih kurikulum 2013, kurikulum darurat atau kurikulum prototype yang saat ini menjadi kurikulum merdeka, penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus, yaitu kurikulum darurat, efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran atau yang dikenal dengan learning loss pada masa pandemi COVID-19. Kemudian pada sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 mengalami learning loss sebesar 5 bulan pembelajaran, sedangkan pada sekolah yang menerapkan kurikulum darurat hanya mengalami learning loss selama 1 bulan. Jadi harapannya dengan hadirnya kurikulum merdeka akan mampu mengatasi krisis pendidikan dan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. Kemudian, apa sih keunggulan kurikulum merdeka? Baik, kita akan membahas mengenai keunggulannya. Yang pertama itu menjadi lebih sederhana dan mendalam. Jadi pada poin pertama ini akan fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, juga menyenangkan. Yang kedua ini lebih merdeka, artinya tidak ada program peminatan di SMA, peserta didik mampu memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Jadi pada kurikulum merdeka ini sebenarnya sama saja, terdapat jurusan-jurusan, namun berbedanya itu jika di kurikulum 2013 biasanya itu sesuai nilai untuk masuk ke jurusan itu, ke program peminatannya. Namun pada kurikulum merdeka ini lebih dibebaskan siswanya untuk memilih apa yang dia inginkan dan lebih menjurus untuk kedepannya gitu. Semisal anak ini ingin arsitek, jadi dia bisa masuk ke penjuruan atau peminatan di SMA sesuai dengan minat bakatnya. Biasanya itu sekarang dikenal dengan kloter pertama, kloter kedua. Untuk setiap kloter-kloternya itu berisi dengan kejuruan yang dia inginkan, seperti itu. Keunggulan selanjutnya yaitu lebih relevan dan interaktif. Nah, pada kurikulum merdeka ini, siswa diberikan kesempatan lebih luas untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya yang mendukung pengembangan karakter, juga kompetensi profil pelajar Pancasila dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, pasti di samping kelebihan juga terdapat kekurangan. Kekurangan pada kurikulum merdeka ini, yang pertama, kurang matang dalam persiapannya. Yang kedua, sistem pengajaran yang belum terencana dengan rinci. Selanjutnya, kurangnya kapasitas SDM. Jadi, pada diresmikannya kurikulum merdeka ini, tentu saja pihak pemerintah harus mensosialisasikan mengenai kurikulum baru ini untuk melakukan persiapan yang matang. Selain itu, guru sebagai tombak utama penerapan kurikulum ini juga diberikan pola pendidikan dan latihan diklat secara bertahap namun berkelanjutan, agar kurikulum merdeka dapat terlaksana dengan baik. Baik, setelah pembahasan dan penjelasan yang saya jabarkan, saya menyimpulkan bahwa kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kemudian, proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada
konten mata pelajaran. Kita memerlukan kurikulum merdeka karena berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Temuan itu juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antar wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistemik. Salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah, Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah kita alami. Nah, artinya kurikulum paradigma ini memiliki karakteristik utama yang mendukung pemulihan pembelajaran antara lain pengembangan soft dan karakter, fokus pada materi esensial juga fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan muridnya. Kemudian, kurikulum ini menjadi harapan besar tidak hanya bagi pemerintah, namun juga bagi guru, orang tua, seluruh masyarakat Indonesia agar Indonesia memiliki mutu pendidikan yang lebih baik lagi dan lebih unggul. Semoga kurikulum merdeka ke depannya bisa membantu Indonesia terbebas dari belenggu krisis pendidikan. Semua akan berhasil dengan kerjasama antar insan di dunia pendidikan, yaitu Bapak dan Ibu guru untuk bisa mensukseskan program kurikulum merdeka ini. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai kurikulum merdeka ini. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan edukasi bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.